Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dellen. Saya bersama rekan-rekan saya yang bernama Clara, Gracia, Jaki, Novi, dan Jenny. Pada kesempatan kali ini hendak menyelesaikan sebuah kasus mengenai pernikahan virtual dengan menerapkan teori Ranva. Adapun kasus posisi yang dapat saya uraikan adalah sebagai berikut. Kasus ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Lee Kuan Mi yang merupakan warga negara Singapura dan Benjamin Milosevic yang merupakan warga negara Serbia. Mereka hendak melangsungkan pernikahan di Singapura pada tanggal 20 Februari tahun 2022. Pernikahan mereka tidak dapat dilangsungkan karena merebaknya pandemi COVID-19. Namun, sepasang kekasih ini tidak ingin menunda pernikahan mereka, sehingga secara terpaksa harus melangsungkan pernikahannya secara virtual dengan aplikasi video conference didampingi oleh para saksi serta pejabat pencatat perkawinan di Singapura. Setelah 3 hari pernikahan mereka dilangsungkan, Lee Kuan Mi mendapatkan akta perkawinan asli dari Dinas Kependudukan Singapura, sedangkan Benjamin Milosevic mendapatkan akta perkawinan secara digital yang dianggap sah dari Dinas Kependudukan Singapura, di mana akta digital tersebut hanya dapat diakses oleh sepasang kekasih dengan kode rahasia yang telah disediakan. Seiring berjalannya waktu, Benjamin Milosevic hendak mengubah status kependudukannya di Serbia dengan menyertakan alat bukti yang berupa print-out akta perkawinan serta akta digital yang diperoleh dari Dinas Kependudukan Singapura. Namun, pengubahan status kependudukan Benjamin Milosevic tidak secara langsung dapat dikabulkan oleh kantor catatan sipil dari Beograd dengan menimbang pernikahan yang dilangsungkan secara virtual. Permohonan pengubahan status perkawinan Benjamin Milosevic diajukan di pengadilan Beograd. Untuk menyelesaikan kasus tersebut, kelompok kami akan menggunakan metode double Ranva. Kenapa bukan single Ranva? Karena single Ranva yang terdapat 2 jenis. Yang pertama transmission. Transmission tidak bisa digunakan karena memerlukan keterlibatan sistem hukum negara pihak ketiga. Dan yang kedua adalah remission. Remission ini menyebabkan penunjukan kembali ke hukum forum, yaitu hukum Serbia. Sedangkan hukum Serbia tidak mengakomodasikan tujuan hakim dalam hal perlindungan harapan yang sah dari pemohon. Oleh karena itu, kelompok kami menggunakan double Ranva dan berikut penjelasannya. Tahap pertama, penyelesaian kasus. Yang berperan sebagai forum dalam penyelesaian kasus perkawinan virtual yang memiliki sifat transaksional ini adalah Pengadilan Serbia. Pengadilan Serbia nantinya akan menyelesaikan kasus dengan kaidah HPI-nya. Dalam kaidah HPI Pengadilan Serbia diatur bahwa keabsahan suatu perkawinan dan apakah perkawinan dapat didaftarkan atau tidak ditentukan berdasarkan asas lex loci celebrationis, yang artinya menunjuk hukum dari tempat di mana perkawinan dilangsungkan. Sehingga Pengadilan Serbia menunjuk hukum Singapura untuk menyelesaikan perkara tersebut. Tetapi penunjukan ini bukan merupakan lex causa, tetapi merupakan forum asing yang berwenang untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian dalam tahap kedua, sebagai hakim Singapura dalam menghadapi perkara perkawinan virtual yang memiliki sifat transnasional ini, maka ia akan menggunakan kaidah HPI forumnya. Kaidah HPI Singapura mengatur bahwa pengakuan status keabsahan perkawinan dan pendaftaran perkawinan dapat dilakukan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran sedang dilakukan, atau lex loci registry. Berdasarkan fakta hukum Singapura tersebut, hakim Singapura menunjuk kepada hukum Serbia karena mengenai pengakuan status keabsahan perkawinan dan pendaftaran perkawinan dapat dilangsungkan berdasarkan hukum dari tempat permohonan pendaftaran sedang dilakukan, dan Serbia merupakan tempat di mana Branimir Milosevic selaku warga negara Serbia melakukan permohonan pendaftaran. Namun karena hakim menolak teori single Ranva, maka penunjukan ke arah hukum Serbia dianggap sebagai gesam verwesum, sehingga kaidah HPI Singapura menunjuk kembali kepada kaidah HPI Serbia, dan ini dianggap sebagai lex causa pertama. Lex causa pertama ini merupakan kaidah HPI Serbia, sehingga hakim akan melihat kembali kaidah HPI Serbia untuk menyelesaikan perkara perkawinan virtual ini. Kaidah HPI Serbia mengatur bahwa keabsahan pelaksanaan perkawinan yang memiliki sifat transnasional dan dapat atau tidaknya dilakukan pendaftaran atas perkawinan tersebut ditentukan berdasarkan hukum dari tempat pejabat yang berwenang melakukan pengesahan janjian perkawinan tersebut. Tempat pejabat tersebut berkedudukan dianggap sebagai tempat perkawinan dilangsungkan atau lex loci celebrationis, sehingga kaidah HPI Serbia kembali menunjuk hukum Singapura sebagai hukum yang bisa digunakan untuk penentuan keabsahan pelaksanaan perkawinan serta dapat atau tidaknya dilakukan pendaftaran atas perkawinan antara Lee Kuan Mi yang merupakan warga negara Singapura dan Branimir Milosevic yang merupakan warga negara Serbia tersebut. Berdasarkan kaidah intern hukum Singapura, diatur bahwa printout dari data akta perkawinan akan disetarakan dengan akta yang sah. Sepanjang pada saat akta tersebut disampaikan pihak yang menggunakannya dapat menunjukkan akta digital yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Singapura yang hanya dapat dibuka setelah menggunakan kode rahasia yang dimiliki oleh pihak dari perkawinan tersebut.
Dengan adanya kepentingan dari hakim yang ingin melindungi harapan yang sah dari pihak yang telah melaksanakan perkawinannya dengan etiket yang baik dan sesuai dengan prosedur yang sah dari otoritas yang melaksanakan perkawinan tersebut, maka hukum Singapura merupakan hukum yang tepat untuk menyelesaikan perkara tersebut, sehingga terjadi penunjukan kembali ke hukum forum asing yaitu hukum Singapura oleh kaidah HPI Serbia, di mana penunjukan kembali ini dianggap sebagai sah non profesum. Pada saat telah terjadi penunjukan kembali ke hukum forum asing yaitu hukum Singapura, maka renvoi telah terjadi dan hakim di sini menerima renvoi, sehingga hakim menyelesaikan perkara perkawinan virtual tersebut dengan menggunakan hukum intern Singapura.